pada siang hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk acara yang selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dimohon berdiri. Terima kasih. Silakan duduk kembali.
Kemudian untuk acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan dihantarkan oleh Bapak Sekretaris kepada Bapak Yunihar Ardi. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak menundukkan kepala untuk memanjatkan doa bersama. Izinkan pada kesempatan ini kami memandu doa secara Islam bagi pemeluk agama lain sesuai dengan keyakinannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala ashabi rasulillahi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan penuh kerendahan hati pada kesempatan ini kami memanjatkan syukur atas limpah karunia-Mu. Kami sadar sepenuhnya bahwa hanya dengan perkenan-Mu pada saat ini kami dapat menyelenggarakan acara rapat dinas bulanan secara online. Kiranya Engkau berkenan mencurahkan rahmat dan ridha-Mu sehingga acara ini menghasilkan timbal balik yang positif terhadap upaya untuk membuat pengadilan negeri Batang ini semakin baik dan akuntabel. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kekhilafan dan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami, saudara-saudara kami, dan para pendahulu kami. Ya Allah, kiranya Engkau berkenan mengabulkan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk acara yang selanjutnya itu laporan dari pengawas bidang. Mulai monggo dipersilahkan. Terima kasih. Bisa dengar nggak? Dengar, Bu. Dengaran suaranya? Dengaran. Bisa ya? Oke. Terima kasih untuk pembawa acara. Izin Pak Ketua. Jadi untuk pengawasan bidang sudah dilakukan kemarin untuk hakim pengawas bidang awal Februari sudah melakukan pengawasan. Kemudian sudah ada laporan-laporan dari pengawasan bidang yang masuk pada saya. Kemarin untuk lampiran pengawasannya sudah saya serahkan ke Pak Ketua. Mungkin ada beberapa yang akan kita bahas, tapi tidak semuanya. Mungkin kita yang penting-penting saja. Sebentar Pak, saya caranya share layar. Oke. Gimana? Kok hilang ya? Gimana sih kok? Di bawah, Bu. Bawah. Pojok bawah. Oh, enggak tadi bisa. Oke. Sudah? Bu Akil suaranya putus. Iya Pak, koneksi saya kayaknya kurang bagus Pak. Jadi untuk laporan pengawasan bidang ini sudah ada beberapa yang masuk. Kemudian yang pertama itu dari bagian kepaniteraan pidana itu ketidaksesuaian
itu ada satu yang masuk, yaitu buku register. Untuk register kasasi dan peninjauan kembali itu belum ada. Betul begitu ya, Bu Tuti ya? Panmut pidana. Halo, Bu Tuti bisa dengar? Bu Tuti. Atau dilanjut aja dulu Bu Wakil, nggak apa-apa. Ini untuk kepanitiaan pidana, untuk buku register kasasi dan peninjauan kembali. Ya, nah, dari laporan pengawasan bidang kemarin katanya sudah koordinasi dengan pihak PT. Kemudian terus kemudian karena belum ada sampai rekomendasi dari pengawasan bidang itu sementara bisa diregister dalam. Terus kemudian kalau dari bagian kepaniteraan perdata itu ketidaksesuaiannya ada 2, itu mengenai berkas perdata yang menunggu tanda tangan dari Panmut Perdata lama. Tapi ini kemarin saya sudah tindak lanjuti ke bagian perdata, katanya sudah ditindaklanjuti, jadi itu tidak ada permasalahan lagi. Kemudian yang kedua mengenai konsinyasi, ada uang konsinyasi tahun 2015 dan tahun 2020 yang belum diambil para pihak. Nanti untuk dari kepanitiaan perdata mungkin untuk dilihat lagi apakah sudah ada pemberitahuan atau belum. Kalau memang sudah ada pemberitahuan ya sudah kan. Kemudian untuk kepaniteraan hukum ketidaksesuaiannya ada beberapa pada ruang arsip itu memerlukan box khusus untuk penyimpanan berkas konsinyasi. Karena ternyata selama ini untuk berkas konsinyasi itu belum ada box khusus yang disediakan, jadi masih nggak rapi gitu. Terus kemudian yang kedua itu belum ada pegawai yang khusus untuk bertugas pengelola arsip. Yang ketiga, jadwal pengacara posbakum yang beracara secara prodeo itu belum diperbaharui. Ini beberapa hasil pengawasan dari pengawas bidangnya. Untuk itu ada rekomendasi juga yang diberikan, itu koordinasi bagian umum untuk pengadaan box baru khusus untuk konsinyasi. Jadi dibedakan. Kalau dari gugatan, namanya terus kemudian ini pembelian box baru warnanya beda, minta dari bagian hukum. Kemudian mengenai tadi bertugas sebagai pengelola arsip, permasalahannya kalau bagian hukum karena petugas staf di bagian hukum itu 1 orang merangkap sebagai panitera pribadi, 1 orang sebagai petugas pembagian tugasnya, bagaimana biar semua bisa terlaksana lah. Menunggu sampai kemudian nanti apabila ada tambahan dari pegawai baru, apakah memang ada ditempatkan di bagian hukum atau tidak. Terus kemudian mengenai jadwal pengacara posbakum yang beracara secara prodeo, ini memang sebaiknya segera diperbarui untuk tahun 2021, karena untuk posbakum sendiri kan ada jam pelayanan yang sudah disepakati. Sama seperti kemarin minggu lalu sidang, ternyata untuk pengacara posbakum yang bertugas di situ belum ada, jadi harus telepon-teleponan kemarin itu. Jadi kalau bisa kan, kalau memang sesuai jadwal misalnya lah sepakat jam 9 ya jam 9 lah harus taati. Mungkin dari bagian hukum nanti pengawasannya masuk ke situ untuk penertiban disiplin lah mereka, karena sudah ada kesepakatan dengan kita untuk melakukan pelayanan. Kemudian untuk sebagian umum dan keuangan ini tidak sesuainya hanya 1, namun demikian ini kemarin masuk juga di beberapa laporan bidang lain itu tidak sesuai dengan keadaan yang ada dalam ruangan. Mungkin karena mobile kemarin agak banyak di ruangan, jadi untuk rekomendasinya sih segera sih untuk dilakukan
update keadaan barang milik negara sesuai dengan keadaan terkini. Jadi untuk disesuaikan dalam ruangan daftar inventaris keuangan tersebut. Oke, untuk bagian organisasi kepegawaian dan tata laksana itu ada 2 yang saya soroti di sini, itu mengenai LLK. Pengisian LLK itu ada beberapa yang memang masih belum rutin untuk melakukan pengisian. Saya rasa nanti perlu pendekatan personal lah dari Pak Sekretaris atau dari Kasubag Kepegawaian untuk sosialisasi personal lah. Kenapa sih sebenarnya ada kendala apa koneksi atau apalah kendalanya, nanti biar diselesaikan secara personal juga. Kemudian yang kedua, keyboard menu daftar urut kepangkatan. Ini belum diupdate juga karena untuk data pegawai yang baru itu belum masuk ke situ. Jadi nanti untuk Panmut Kepegawaian Bu Erni mungkin dilihat lagi nanti kerjasama atau koordinasi dengan bagian PPIP untuk update data EBOT kalau ada kesulitan. Untuk bagian perencanaan TI dan pelaporan, itu ada ketidaksesuaian mengenai data di IPP Mahkamah Agung yang terlambat. Padahal kita sudah sinkronisasi di lokal. Nah, saya rasa memang itu banyak sih di beberapa banyak PM yang keluhannya sama juga. Nah, ini sebenarnya salah satu banyak sih kita harus rajin untuk melakukan sinkronisasi. Karena kalau jam kantor itu otomatis susah banget untuk melakukan sinkron. Solusinya ya cuma satu, kalau enggak itu lakukan sinkron, atau kalau enggak sore sekalian setelah maghrib. Karena kalau jam kantor biasanya akan muter aja itu bolak-balik nggak akan bisa masuk. Untuk bagian PTSP sendiri untuk laporan pengawasan sudah masuk, tetapi tidak ada SP. Ada beberapa yang harus kita garis bawahi. Untuk PTSP ini karena tampak muka dari Pengadilan Negeri Batang. Jadi orang pertama itu melihat itu pasti PTSP-nya, karena bagian pelayanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Jadi saya harap untuk bagian pelayanan PTSP ditaati untuk jam layanannya. Jadi berapa jam pelayanan yang sudah tertera di kita. Itu harus betul-betul ada orang di situ. Kalau tidak bisa, kalaupun ada keperluan, silakan nanti untuk mencari petugas pengganti agar pelayanannya tidak terhambat. Saya rasa untuk hasil laporan pengawasan Pak yang bisa ditindaklanjuti. Terus kemudian sedikit boleh ditambahkan Pak Ketua, jadi selain bidang pengawasan ini mungkin sedikit untuk tambahan, karena kita sudah dibentuk kemarin untuk tim kerja ZI, saya harap dari masing-masing koordinator area untuk segera melakukan rapat area masing-masing. Jadi silakan untuk koordinatornya untuk memonef kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan pada tahun 2020 kemarin. Jadi saya rasa cukuplah 1 minggu ke depan, sudah ada laporan mengenai hasil makannya. Ibu, terima kasih Bu. Bisa di stop share screen-nya Bu Wakil. Sebentar Pak. Yang bawah bisa share screen atau di atas bagian atas. Itu option
Atau ada yang bisa bantu? Masih Krom? Oke, dilanjutkan Mbak Eli. Yang nggak berbicara mungkin bisa di hostnya di mute aja semua. Tuh, aku mau. Pembinaan, arahan, dan petunjuk oleh Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, jelang sore yang mendung. Yang saya hormati Bu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batang, Bu Panitra, Pak Sekretaris, teman-teman hakim, Dewan Nasional, dan teman-teman honor juga seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Batang. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua bahwa rapat dinas kita laksanakan dengan cara Zoom. Ada beberapa pertimbangan sehingga dilaksanakan secara Zoom. Yang pertama, karena ruangan yang rencananya untuk digunakan rapat bulan, yaitu ruang aula, yang saya sebut ruang aula atau bekas PTSP itu belum selesai diperbaiki, sedangkan ruang sidang kita sudah ada alat-alat yang tidak memungkinkan untuk digeser-geser. Jadi rapat dinas kita lakukan melalui Zoom. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga kita mencoba dan mulai membiasakan diri karena kita tidak tahu pandemi COVID ini kapan akan banyak dilakukan. Saya akan share screen untuk memudahkan. Baik. Tadi Bu Wakil sudah menyampaikan hasil temuan, pengawasan, dan sebagainya. Terima kasih banyak Bu Wakil, dan untuk kepada teman-teman hakim menindaklanjuti apa yang diperintahkan Bu Wakil, yang diperintahkan Bu Wakil juga sama apa yang diperintahkan oleh saya. Tapi saya mau coba melihat dari sisi lain. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan beberapa personil yang berkenan mengisi survei. Menurut saya survei itu penting karena bagi saya dengan survei itu kita berani menilai diri kita sendiri, introspeksi. Apakah yang kita kerjakan selama setahun ini ada membawa perubahan kebaikan dari PN Batang. Ada 3 poin utama yang memang sengaja saya ingin peroleh informasi dari Bapak Ibu semua. Yang pertama mengenai sarana prasarana, ada banyak jawaban, tapi saya lihat mayoritas itu menjawab sudah relatif baik. Ada beberapa kekurangan dan saran yang disampaikan, yaitu mengenai fasilitas difabel.
Dan itu sudah dalam perencanaan Pak Sekretaris untuk melengkapi beberapa, mungkin tidak lengkap seluruhnya, tapi ada beberapa yang akan kita kerjakan di bulan Februari ini. Bukan begitu Pak Sekretaris? Siap Bapak. Siap. Iya. Ya, siap. Baik. Terus kemudian hasil survei berikutnya adalah mengenai kebersihan. Nah, ini saya yang agak ya. Kalau tadi Sapras mayoritas jawabannya baik, kalau kebersihan ini ternyata mayoritas jawabannya cukup. Kalau dihitung dari grade kan cukup itu berarti di bawahnya baik. Nah, ada beberapa saran masukan sehingga untuk ke depan bisa lebih baik. Supaya tidak cukup lagi berarti baik. Yang pertama, saya tidak usah menyebutkan nama, alat. Katanya ruangan-ruangan kalau bisa ada alatnya sehingga ruangan bisa membersihkan sendiri. Dan yang menyampaikan itu. Terus yang perlu ditingkatkan juga kamar mandi katanya. Kamar mandi juga masih perlu ditingkatkan. Terus kolam, kalau kolam ini saya boleh sebut nama ya, Bu Wakil. Kolam ikan, saya nggak ngerti apakah itu cat atau enggak, atau kalau enggak tapi bisa kita pikirkan. Terus kemudian masukan berikut adalah lapangan. Lapangan memang banjir, ya tenang saja kalau lapangan sih gampang. Nanti kalau sudah nggak musim hujan saya jamin nggak banjir deh. Tapi itu tetap jadi perhatian buat Pak Sekretaris ke depan. Terus berikutnya pertanyaan adalah mengenai administrasi, baik kepanitraan maupun kesekretariatan. Alhamdulillah ternyata mayoritas jawabannya itu baik. Tapi saya justru tertarik dengan rekomendasi yang diberikan ini oleh top manager langsung nih, oleh Pak Sekretaris dan oleh Bu Panitra. Ternyata administrasinya, baik kepanitraan maupun kesekretariatan itu masih perlu ditingkatkan. Caranya bagaimana? Saran dari beliau berdua adalah untuk lebih Panbud dan Kasub untuk lebih memotivasi diri dan meningkatkan teman untuk membenahi lebih baik administrasinya supaya nilainya ke depan lebih baik. Terus dari survei itu saya juga melihat ada beberapa hal penting dari saran-saran yang disampaikan, yaitu ini, bahwa sebaiknya di antara kita lebih peka dan peduli terhadap semua, tentu terhadap lingkungan kantor. Bagaimana kalau yang kira-kira kurang ini ya sampaikan. Saya punya usul nanti Pak Sekretaris, papan tulis yang di belakang itu, yang gede hitam itu nggak apa-apa. Kalau misalnya lapor Pak Kasub Umum, atau lapor Pak Sekretaris, atau lapor apa mengenai hal-hal yang kurang tidak ditanggapi, ditulis saja di sana. Nanti kalau kita mau ke kantin kan bisa lihat tuh, oh ternyata ini kurang. Terus juga ada masukan agar kita bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja. Nah, ini saya tertarik dengan masukan ini, bekerja sama dan sama-sama bekerja ki bedanya opo ngono. Ya mungkin kalau bekerja sama masing-masing bagian mengerjakan apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi tusinya, tugas pokok dan fungsi. Kalau sama-sama bekerja mungkin ya ada yang di luar tusi itu, misalnya kalau kerja bakti, nyapu, mungkin maksudnya ini ya semua sama-sama nyapu, mungkin seperti itu. Saya tidak menyebutkan nama siapa yang memberikan masukan ini, tapi menurut saya itu bagus. Bahwa itu pokok dan fungsi kita ternyata di kantor ini juga ada pekerjaan-pekerjaan yang di luar tusi yang mungkin kita bisa lakukan sama-sama. Itu juga mungkin bisa dibangun karena ada yang juga menyampaikan jawaban responden itu agar rasa memilih lebih. Itu juga menurut saya bagus. Terus berikutnya juga ada masukan agar Pengadilan Negeri Batang melakukan kegiatan keluar, kegiatan-kegiatan sosial. Nah ini juga menurut saya bagus. Saya mohon bantuan kepada yang mengusulkan ini, dikonsep lah, misalnya apa yang mau dilakukan, kapan akan dilakukan, kebutuhan dananya berapa, nanti kita bisa bicarakan. Saya berharap saran-saran itu juga kemudian mewujud dalam bentuk action yang nyata. Jadi jangan cuma memberikan saran terus tinggal pergi, karena itu saya rasa tidak akan optimal hasilnya. Jadi mohon kita yang punya ide atau apa didetailkan. Karena saya setiap untuk kebaikan PN Batang akan kita coba
lakukan. Itu dari hasil survei. Kenapa saya melakukan survei? Karena seperti ini, dengan survei ini kita bisa mengukur lah, oh ternyata kehadiran kita di kantor ini ada manfaatnya atau tidak. Itu mengenai survei. Terus berikutnya, sebelum dilanjutkan, kita nonton Pak Gatot dulu, kayaknya asik deh. Barangkali ada yang belum nonton, jadi ini kemarin. Kedengeran suaranya nggak, Pak Sekretaris? Tidak, Bapak. Enggak ya? Tidak, Oh, tidak. nggak apa-apa, wes. Lihat film bisu. Hilang ya? Oke.
Ya, baik. Demikian video Pak Gatot. Terima kasih banyak Pak Gatot sudah berkenan memerankan Pak Lurah Gatot di video kali ini. Baik, setelah sosialisasi tentu kita punya kewajiban untuk memastikan bahwa kembang desa itu bisa berfungsi dengan baik. Salah satu caranya adalah seperti kemarin sudah disampaikan, harus ada petugas Pak Sek yang buka sebagai admin kembang desa, karena kalau tidak dibuka di situ tidak akan pernah tahu ada panggilan yang menggunakan kembang desa atau tidak. Juga konten streaming baik PTSP maupun ruang sidang agar diupdate lah, diperbarui. Kalau memang tidak bisa streaming setiap hari ya minimal seminggu sekali kita ada streaming baru sehingga linknya baru. Terus kemudian agar dicek menu-menunya dan kemudian tentu disosialisasikan. Nah, sosialisasi ini menarik menurut saya, kita bisa, karena kita bukan pengadilan yang kayak bisa bayar wartawan segala macam, maka saya memanfaatkan website dan sosial media. Beberapa waktu yang lalu saya minta Pak Sekretaris juga untuk membuat Google Form yang isinya itu akun sosial media pegawai. Nah, ini tujuannya ini, jadi kita itu punya web PN Batang, ya sebaiknya Bapak Ibu ya disisihkan waktulah sebentar untuk dilihat apa. Karena semakin banyak yang melihat akan semakin aktif web kita. Demikian juga akun Facebook, akun Instagram, ini Instagram kita, terus Facebook, terus YouTube juga punya, nanti ke depan akan kita optimalkan. Ini akun sosial media kita. Nah, untuk supaya ini, jadi yang pertama mungkin ke depan Februari ini kita bisa update website sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi informasi itu harus kita perbarui, tidak cuma berita tapi mungkin ada SK Panjar Perkara segala macam, cara gugatan sederhana dan segala macam. Nanti Pak Sekretaris agar menjadwalkan untuk mengupdate website kita sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, yang berikutnya saya punya ide dan saya sudah jalankan dari hari Senin untuk sosial media ini. Kalau hari Senin itu menampilkan profil itu bisa siapa saja. Kemarin kalau mungkin Bapak Ibu lihat, saya moto Pak Agus sedang nyapu, bukan sedang nyapu, sedang motong rumput. Nah, kalau kita konsisten itu saya rasa akan bagus untuk mengenalkan PN Batang. Kalau hari Selasa, kinerja itu kemarin angka-angka penyelesaian perkara kita, kalau Bapak Ibu buka Facebooknya PN Batang, karena sekali upload itu bisa udah Instagram, Facebook, sama Twitter juga nyambung jadi satu. Jadi sekali upload, 2 itu sudah diisi semua. Kalau Rabu itu kerja, kemarin itu yang waktu kita yasinan, itu kan bagian dari ini. Kalau kami sarana ya menampilkan apalah, kemarin itu kita tampilkan kantin. Kalau Jumat tadi kita menampilkan makan gudeg. Nah, saya pengen nanti Bu Wakil dan Humas lah, siapa nanti yang ini supaya lebih menggarap inilah, karena dengan ini kita bisa mengenalkan, kalau bahasa istri saya itu, setahun kita membenahi ke dalam, sekarang waktunya keluar. Kalau gadis itu kalau udah dandan, ya supaya dapat jodoh keluar, jangan di rumah terus. Kalau di rumah terus nggak dapat nanti. Itu mengapa saya menggunakan akun sosial media, karena itu lebih murah dan lebih mudah menjangkau. Berikutnya, karena sudah ada Bu Wakil, jadi Bu Wakil punya tugas untuk ZI, kemarin sudah kita buat LKE, terima kasih banyak. Nanti mungkin PR-nya masih Chrome itu, membuat di web supaya bisa ngeling-ngeling itu agak rumit memang karena banyak kotak-kotaknya, tapi dibantu kemarin Mas Adit ya, Mas Adit sama Mas Haikal, LKE kita sudah bisa diisi
Terus nanti ya dibuat seperti tadi Bu Wakil sampaikan, monitoring dan evaluasi dokumen, rencana kerja, publikasi. Mungkin Bu Wakil supaya lebih konkret, panggil aja semua ini, semua tim dirapatkan, baru kemudian ditugaskan masing-masing ketua area untuk ini dan tenggak waktunya. Jadi dikumpulkan dulu, syukur-syukur kumpulnya sambil makan-makan ya Bu Wakil. Siap Pak Ketua. Itu zona integritas. Nah, paralel dengan zona integritas adalah mengenai APM. Sama lah APM dan itu kan itu aja. Nah, APM yang agak rumit ini nanti untuk PR masih krom lagi, karena ternyata di pengadilan lain itu evidence-nya itu sudah tinggal diklik, jadi harus dibuatkan hyperlink. Mungkin agak rumit juga karena ada kemarin itu berapa Bu Wakil ya? 271 atau 371 Bu Wakil? 272 Pak. Oh, udah nambah lagi berarti mungkin. Jadi itu dibuatkan hyperlinknya supaya memudahkan. Jadi sekarang udah zamannya, sudah bukan zamannya nyari evidence di dokumen kontrol, buka-buka order tebel. Sekarang tinggal klik, sudah harus bisa muncul. Maka kita harus menyiapkan diri untuk itu. Yang lain biasalah sama. Nah, untuk pengetahuan semua, ada beberapa pekerjaan fisik yang direncanakan Pak Sekretaris. Yang pertama mungkin mulai besok, hari Senin, mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Ibu semua, parkir pegawai jangan dipakai karena Pak Sekretaris merencanakan akan ditinggikan ya Pak Sekretaris? Siap Bapak, ditinggikan oleh hari Senin. Iya, jadi sementara nyuwun sewu parkirnya ya di tempat parkir sana di sebelah timur. Kalau motor di mana Pak Sekretaris? Satu, parkir yang di depan itu dikosongkan satu untuk motor, atau diatur lah gimana nanti karena mau ditinggikan dan itu butuh waktu 1 minggu. Iya Bapak. Supaya padat tornya. Siap. Terus berikutnya Pak Sekretaris juga di bulan Februari ini, lobi depan juga akan dicor ya Pak Sek? Kami tinggikan Bapak dan dicor ya. Iya. Betul. Kan dicor, ditinggikan dengan dicor. Nah, berarti kan otomatis orang yang mau masuk ke pengadilan itu nggak bisa lewat situ tuh, karena Betul, pasti ya. ada besi-besi segala macam. Iya. Nanti minta tolong Pak Taufik diarahkan lewat belakang aja berarti ya. Siap, ya. Lewat Sudah belakang, kami samping, nanti diarahkan ke PTSP. Karena kalau PTSP-nya kita pindah juga berat juga, kasihan. repot ya. Nah, jadi biar orangnya aja yang penting ditunjukkan kalau ada ini ke lobi depan. Atau kalau didesain lewat pintu samping musola itu mungkin nggak Pak Sekretaris? Pengawasan kami Pak, nanti Pak yang agak merepotkan Bapak. Ya udah nanti saya serahkan ke Pak Sekretaris bagaimana kalau ada pengunjung yang mau masuk, karena 1 minggu ke depan sepertinya depan itu akan berantakan. Siap. Syukur-syukur nanti pintunya udah kayak mall juga dipasang kalau itu memang sudah bisa. Jadi. Menurut informasi sudah dipesankan Bapak. Iya, tapi masanya setelah cor-corannya selesai itu yang depan lobi. Ya. Itu. Terus berikutnya tadi seperti saya sampaikan bahwa bekas PTSP yang belakang itu rencananya memang saya gunakan untuk aula. Kenapa backdropnya itu saya pindah supaya ketika untuk pelantikan segala macam itu tampilannya enak. Jadi nanti silakan Pak Sekretaris AC berdiri di ruang sidang yang kecil dipindahkan ke sana supaya ketika kita ada acara atau rapat bulanan seperti ini bisa lebih enak di sana. Siap. Berikutnya juga mungkin belum di Februari, tapi ini perlu saya sampaikan bahwa untuk ruang sidang yang kecil sebelah samping itu juga akan dilengkapi dengan sarana elektronik yang sama seperti di ruang sidang yang besar. Bahkan mungkin lebih canggih kali ya Pak Sek, karena mikrofonnya katanya cukup 1 di atas kayak syuting film itu. Jadi nggak ada mikrofon kecil-kecil di meja. Siap. Demikian juga
sidang anak juga nanti akan dilengkapi dengan sarana elektronik, tapi itu mungkin nanti di Maret April, sama pengadaan meubiler ruang sidang belakang. Itu beberapa pembenahan fisik yang dikerjakan, sehingga mohon maaf apabila Bapak Ibu terganggu, terutama terkait dengan parkir. Ini biasa gambar-gambar yang lain. Nah, oke, sebelum diakhiri. Nah, semua yang kita lakukan itu adalah tujuannya ini. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Ini nilai survei IKM di semester 1 dan semester 2. Di semester 2 naik di 2020. Saya berharap di semester 1 2021 juga bisa naik. Nah, caranya bagaimana ya? Caranya surveinya kalau bisa jangan mendadak gitu loh. Ketika dibutuhkan baru survei. Saya menyarankan ya setiap bulan di petugas PTSP itu kalau memang pakai manual ya dicetakkan belangkonya, kalau pakai elektronik agar setiap hari ada yang ngisi lah. Entah 1, entah 2 orang, entah 3 atau 4 sampai 5, setiap hari ada yang ngisi. Nanti ketika dibutuhkan itu kita sudah tidak perlu opo bahasa Jawa niki gendandapan ngono loh. Jadi syukur-syukur respondennya ada banyak, nanti kan kita bisa pilih. Misalnya respondennya ada 200, kita butuhnya cuma 100, ya dipilih aja yang bagus-bagus. Sehingga nanti hasilnya akan bisa lebih bagus. Itu saran untuk Pak Sekretaris, supaya bisa diterapkan. Siap, Bapak. Sudah, saya rasa itu dari saya. Kiranya kinerja kita ke depan semakin baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Bapak atas pembinaan, arahan, dan petunjuknya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita laksanakan dengan baik. Kemudian untuk acara yang selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Mohon maaf, kepada tanya jawab. Bapak Ibu. Mohon maaf, tanya jawab sebentar. Dimohon. Tanya jawab sebentar, Mbak Evi. Jangan ditutup ya. Siap, gitu Bapak. Untuk acara yang selanjutnya, monggo untuk sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang apabila ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Siap. Nyun sewu, mohon izin Bapak Ketua, Ibu Wakil. Kami akan menyampaikan, menegaskan kembali terkait yang pertama ada beberapa hal yang kami sampaikan. Jadi yang pertama saya menekankan pada kepatuhan sebagai PNS, yaitu pengisian ERLK maupun absensi. Jadi sesuai dengan SE dari Sekma Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2020 bahwa pengisian absensi wajib dilakukan melalui dua media, dua cara, yaitu secara online maupun secara manual. Memang ada dampaknya, maksudnya membawa konsekuensi. Setiap pegawai memang wajib mempunyai HP berbasis Android, ya, seperti itu. Jadi ini memang telah tercantum di SE tersebut. Jadi untuk pengisian absensi wajib menggunakan elektronik. Jadi kalau memang apabila Bapak Ibu sekalian mengalami kendala teknis seperti yang dialami oleh
Bapak Gatot supaya segera untuk melaporkan ataupun memberitahukan kepada kami ataupun admin kepegawaian supaya segera ditindaklanjuti seperti itu. Yang kedua, saya terima kasih untuk pengisian ELLK ini memang mungkin belum belum rutin melakukan pengisian, tetapi setelah kami baca laporan bulan Januari 2021 ini, ternyata sebagian besar pegawai sudah mengisi 100%. Ini kami laporkan ke Pak Ketua. Jadi ada satu pegawai yang sudah pensiun, Pak Mujianta ini belum bisa keluar dari database ELLK Simari. Kami sudah berusaha menghubungi admin kepegawaian, namun sampai saat ini belum ada tanggapan. Untuk permasalahan Pak Nur Hadi sudah keluar dari database karena berbeda kasusnya. Kalau Pak Mujianta ini pensiun, ini yang kami sampai saat ini belum mengetahui solusinya bagaimana untuk mengeluarkan dari database dari Simari tersebut, Pak. Jadi itu penekanan yang pertama tentang kepatuhan pengisian absensi maupun ELLK. Kami mendorong supaya rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian itu rajin setiap hari. Jadi luangkan waktu setidaknya untuk pengisian ELLK itu jam 4 sudah mulai mengisi seperti itu. Paling 10 menit aja sudah bisa untuk melakukan pengisian ELLK. Seperti itu. Yang kedua, berkaitan sama kami sampaikan realisasi anggaran. Jadi untuk DIPA 01 sudah berjalan, alhamdulillah sesuai dengan rencana, yaitu 6%. Sedangkan untuk 03 ini masih 0%. Kami menginginkan supaya Pak Kasub Umum untuk segera membelanjakan ATK persidangan. Ini sudah ada ini terkait sama kebutuhan dari Panmut Hukum ya, terkait sama box ya, penyediaan box untuk konsinyasi. Ini bisalah kita penuhi gitu di bulan Februari ini supaya realisasi untuk 03 berjalan dengan baik. Begitu juga pengiriman ataupun perjadin terkait sama permohonan ini penahanan, perpanjangan penahanan baik ke kejaksaan maupun ke rutan ini bisa segera diajukan saja karena memang setiap hari kita telah melaksanakan hal tersebut. Jadi itu untuk mendorong biar mempercepat realisasi DIPA 03. Selanjutnya kami sampaikan juga terkait inventarisasi sepeda motor dinas. Ini kan kemarin kami ingin menginventarisasi ulang sepeda motor dinas. Kami harap nanti hari Senin nanti kita kumpulkan semua unit kendaraan dinas, baik mobil dinas maupun motor dinas. Supaya apa? Kita nanti akan lakukan perawatan rutin secara perawatan rutin dengan baik. Terus nanti kita akan pinjamkan ataupun SK-kan sesuai dengan peruntukannya. Jadi yang berhak siapa? Di sini yang berhak itu sesuai dengan kebutuhan, yaitu yang benar-benar yang mempunyai mobil tinggi seperti Pak Panmut dan bagian umum serta JS. Ini memang
membutuhkan kendaraan dinas karena memang pekerjanya yang mobile ke sana ke sini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Ketua atas izinnya. Nggih, matur nuwun. Bu Panitra, enten yang akan disampaikan monggo. Masih mute Bu Panitra. Dipencet Rien. Speaker yang bawah. Oke. Kasih Bapak Y, kami hanya melaporkan untuk tanda tangan elektronik putusan perkara Eko tahun 2020 itu ternyata masih ada beberapa yang GS itu yang hakimnya Bu Wahyu Iswari, sama gugatan juga masih ada. Kemudian yang untuk permohonan yang satu perkara error, satu perkara lagi ada perbedaan hakim di SIPP dan IFLIK-nya. Dari kami cukup itu Bapak, terima kasih. Nggih, matur nuwun Bu Panitra. Jadi Terima kasih Bapak. Untuk itu acara selanjutnya sesi tanya jawab, monggo ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. monggo Bapak Ibu yang mau usul saran, mau langsung boleh, mau ditulis di chat juga boleh, biar nanti direkap oleh Pak Sekretaris. Mau menyampaikan Pak. Nggih, monggo Pak Taufik. Ini mengenai saya ingin menyampaikan mengenai DIR itu sudah kami mengadakan pendataan, tinggal berapa ruangan tadi? Satu ruangan ya. Tinggal ruangan belakang karena belum selesai semua nanti. Untuk selanjutnya nanti segera kami akan cetak dan kami kami sampaikan di ruang masing-masing Pak. Yang pertama. Yang kedua mengenai BMN, ini kita sudah mendapat pembeli, bukan pembeli, apa tuh? Harga dari harga. Target harga yang dari rongsok. Nah, itu jadi untuk komputer bekas itu 1 juta. Komputernya berapa Pak Taufik? Komputer itu yang akan dihapus. Ada 9 ya? 6. 14. 15-an. Yang PC sekitar 15. Oh, hebat. Ada 15 komputer yang mau dihapus ya? Pak, iya, Pak. Oke, laptop? Laptop itu ada 6 ya. 7. 6 ya, jadinya 6. Ada baru 1 lagi Pak, nambah aja 7. Itu 7, total oke. semua. Harganya 750. Nanti untuk kita ajukan ke KPKNL untuk mengadakan pelelangan. Ya. Untuk AC itu 1.250.000. Kemarin kita dapat harga sekian. Ini untuk patokan kami untuk mengajukan penghapusan. Nah, ya. Tinggal kita menyelesaikan sedikit Pak nanti mengajukan. Oke Pak Taufik. Terus mengenai yang pengadaan box, insya Allah mungkin Februari ini akan kami laksanakan Pak. Karena mengingat intens sudah pembelanjaan juga untuk terus apa lagi tadi? Ditanyakan Pak Taufik butuhnya box warna apa untuk bagian hukum untuk perkara konsinyasi itu? Apakah warnanya sama atau berbeda? Ya. Ya nanti kita minta data dulu dari bagian hukum apa yang dibutuhkan, boxnya seperti apa, warnanya apa nanti kita tentukan. Mungkin sementara itu Pak. Terima kasih Pak. Iya, oke Pak Taufik, terima kasih banyak. Dicatat juga Pak Sekretaris, rak besi bikin 2. Oh, siap. Siap Bapak, siap. Ya, perintahkan Pak Luhur bikin nanti hitung-hitungannya belakangan. Oke, siap Bapak, bikin siap. Dulu karena cadangan setahun itu. Sama penunjuk arah sekaligus lampu taman. Oke, siap. Oke, terima kasih. Mbak Evi, silakan. Yang lain barangkali monggo. Hakim-hakim, teman-teman hakim.
teman-teman hakim nggak ada. Bu Panmut, Pak Panmut. Bu Panmut pidana, monggo. Ya, sedikit sampaikan. Untuk penahanan, Pak, Nggih. penahanan ke pengadilan tinggi, itu kadang-kadang kita harus sepertinya ngejar-ngejar, seperti yang kemarin penahanan perkara banding, di mana kami sudah langsung kirim tanggal 2 saat banding, langsung kirim tanggal 3 kami sudah tanya, tanggal 4, dan hari ini 2 kali menanyakan. Bersyukur barusan sudah di email penahanannya, karena hari Senin sudah habis tampon, langsung diteruskan ke rutan dan ke kejaksaan. Nggih, matur nuwun Mbok Bilih, PT-nya lagi ribet karena musibah kemarin. Nggih, matur nuwun Bu Panmut pidana. Nggih, namun ya tepat waktu nggih, walaupun mepet nggih. Ajeng untuk Panmut hukum, Pak Parjito. Sedikit, Pak. Hanya Box menambahkan. sudah disiapkan, rak lemari disiapkan. Nggih, monggo. Ada tambahan sedikit khusus Pak Sek dan Pak Topek ini. Plastiknya belum disebut tadi. Plastik. Oh, plastik. Siap. Terus kedua, warnanya biru, Bapak. Oh, biru. Nah, supaya membedakan antara yang lain. Oh, nggih. Ya, lebih mudah dan lebih keren. Nah, itu raknya juga seperti tadi ada yang merah apa. Nggih, nanti di Pak saya kok ngejati gitu kan. Oh, nggih. Nanti dikoordinasikan lebih detail. Nggih, matur nuwun Pak Panmut. Nggih, Panmut. Nuwun, Pak. Sampun, nggih, matur nuwun. Panmut sudah, Kasub Umum sudah, Kasub PTIP monggo. Dimutrien, Ibu. Dipencetrien, Bu Kasub. Sudah, Pak. Dimutrien, ya? Saya akan melaporkan bantuan sosial. Yang pertama yaitu tanggal 2 bulan Desember terima dari pengurus lama 2.035.000. Kemudian terima uang iuran bulan Februari 910.000. Pemasukan 2.945.000 rupiah. Lalu dikeluarkan untuk yang sakit COVID baru 9 orang A300.000 rupiah. Pengeluaran 2.700.000. Saldo akhir 245.000 rupiah. Yang belum diberikan 3 orang, Pak, yaitu Pak Kasno, Pak Dirga, dan Mbak Lulu. Yang 9 orang sudah saya berikan. Terima kasih. Pak Sekretaris ditalangi dulu, itu diberikan supaya haknya sama yang ini. Nanti hitung-hitungannya belakangan. Siap, Bapak. Siap. Nggih, matur nuwun Bu Kasub PTIP. Kasub Kepegawaian Bu Erni ini tugasnya kapan niki damel SK-SK pembaruan. Monggo. Nggih, Bapak. Insyaallah Bapak mangke. Bulan Februari rencana Pak nggih. Bulan Januari ini Pak usulan pensiun Bu Indah sudah terkirim. Nggih. Terus ini Pak KPI otomatis sudah, KGP sudah. Nggih. Pengusulan satya rencana masih dalam proses Bapak. Nggih. Inilah untuk yang Februari nanti menguploading SK-SK yang dibutuhkan dalam dokumen ZI Pak dan APM. Dan merevisi SK-SK semuanya. Nanti ada Mas Adit. Nggih. Nanti ada Ngaten Bapak matur Aditya dan Mas nggih. Ada Mas Aditya dan Mas Haikal. Nanti kalau Februari ditukar, satu di umum, satu di mana gitu. Nanti tiap bulan diukir biar bantu. Mungkin kepegawaian yang butuh Pak Sek, jadi satu geserkan dulu di kepegawaian. Matur nuwun Bapak. Nggih, sami-sami. PPPP monggo.
Pak Rekso, Pak Farid nggak kelihatan nih. Mas Barata, udah kebagian perkara belum? Jangan nganggur di sini, kasih perkara yang banyak. Oke. Oh, ini Pak Farid CS terus ini sama Pak Rekso nih. Ya Pak. Pak Farid ada yang akan disampaikan? Katanya Pak Farid mau ngaspal itu Ya mau saya sampaikan nih Pak. J. Sudah saklik ya, dengar Pak ya. Dengar. Itu yang satu memang saya mengusulkan memang minta di aspal itu Pak. Iya. Aspal yang sebelah kanan kiri yang dicor itu supaya enggak kepelarat ya enggak licin, minta dicor aspal. Kedua, untuk penempatan absen itu Pak yang paten itu Pak, nggak usah pindah-pindah tuh enaknya di mana gitu. Siap. Di depan. Ya. Gitu aja Pak, terima kasih Pak. J. Di depan nanti mau dicor lagi nanti rusak lagi. Jadi untuk ya tempatnya dicor aja Pak biar mantap ya pindah-pindah. J matur nuwun Pak Farid untuk aspal saya mohon dibantu Pak Farid kalau ada kenalan atau apa disampaikan dulu, disoundingkan dulu. Nanti kalau memang perlu level yang lebih tinggi nanti saya yang maju Pak Farid. Oh Pak, turun. Sakit Pak Farid. Insya Allah Pak. Untuk absen saya, untuk absen saya rencananya nanti di belakang saja sih ketika aula itu udah jadi, nanti absennya di sana aja, biar nggak kelihatan orang kalau terlambat. Kasihan kalau terlambat absennya di depan kelihatan orang. Terlambat, Pak. Maturun Pak. Maturun Pak Farid, Pak Rekso. Yang lain siapa lagi nih? Bu Flo mau ada masukan nih kegiatan sosial donor darah? Masih mute, di unmute. Oke. Iya Bapak, ini masih di konsep dulu, mungkin nanti hari Senin saya akan coba serahkan ke Bapak. Yang seperti yang kemarin yang ke sekolah SLB itu Pak. Itu aja dari saya. Mas Dirga? Ini Pak, yang pertama tadi kan izin Pak Ketua, terima kasih kesempatannya. Yang pertama ini Pak, tadi kan ada dana sosial. Tadi saya dapat dana sosial, saya dengar dari Bu Endang. Nah, alangkah baiknya dana sosial itu saya terima, terus saya kembalikan lagi untuk kantor saja Pak. Bisa dimanfaatkan untuk yang lain untuk apa seperti itu Pak. Iya, terima kasih Mas Dirga. Ya Pak, terus yang kedua ada ini yang Pak. Lain, Mas Dirga? Ini Pak, untuk kemarin saya untuk peningkatan nilai kesesuaian, baiknya penundaan terakhir penyelesaian perkara sidang itu, saya belajar dari kemarin PN Kendari itu nilai kan dia beberapa kali juara 1 Pak SIPP-nya yang untuk perkara. Kemarin dia juara 2 tapi karena kesesuaiannya turun. Nah kalau bisa untuk penundaan putusan itu jadwal misalnya untuk Pak yang code kalender itu lebih baik, ini lebih jauh gitu Pak. Jadi nanti jangan sampai melebihi penyesuaian waktu tulisan putusan itu melebihi dari kita yang jadwal di code kalender itu Pak. Itu aja Pak. Supaya nilai kesesuaiannya naik. Ya, terima kasih Pak Mas Dirga. Yang lain ada? Masih ada? Monggo. Nggak usah saya absen satu-satu karena udah asar juga. Saya rasa kita cukupkan ya, nanti yang kurang puas japri aja lah di kantin sambil ngopi. Saya rasa itu saya kembalikan ke MC Mbak Evi, monggo. Matur nuwun Bapak, untuk acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Mohon izin Bapak karena masih adzan asar sejenak nggih. Sudah
di screenshot belum nih? Bapak ini silakan dimohon. Bapak Ibu hadirin semuanya dipersilahkan duduk kembali. Demikian rapat dinas bulanan pada bulan Januari tahun 2021 telah selesai. Marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya semuanya ya. Ternyata bisa Makasih, Pak. Oke, izin meninggalkan ruangan.